Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sofyan SEMM selaku dosen pengampu serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Dewi Wijayanti dengan NIM 2323010016. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas periode 2021 hingga 2025. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian inti presentasi. Hasil penelitian rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari data yang saya kumpulkan selama periode 2021 sampai 2025, hasilnya sangat positif. Current rasio terus meningkat dari 1,34 kali di tahun 2021 menjadi 2,13 kali di tahun 2025. Yang artinya, setiap Rp1 kewajiban lancar, perusahaan memiliki lebih dari Rp2 aset lancar untuk melunasinya. Quick ratio juga naik dari 1,03 menjadi 1,69 kali, menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Yang menarik, cash ratio bahkan melewati angka 100%, yaitu 111,96% di tahun 2025. Yang artinya, kas perusahaan sudah lebih dari cukup untuk menutup seluruh kewajiban lancar. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Debt to asset ratio atau DAR turun dari 51,45% menjadi 44,84%. Ini berarti proporsi aset yang dibiayai utang semakin kecil, yang artinya struktur keuangan makin sehat. Kedua, debt to equity ratio atau DER juga turun signifikan dari 106,53% menjadi 81,30%. Perusahaan ini semakin mengandalkan modal sendiri dibanding utang. Secara keseluruhan, baik likuiditas maupun solvabilitas, PT Indofood menunjukkan tren yang sangat baik. Selanjutnya, kita beralih ke rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Total aset turnover atau TATO bergerak stabil di kisaran 0,55 hingga 0,61 kali selama 5 tahun. Ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset yang dimiliki. Namun ada satu catatan penting, inventory turnover atau ITO mengalami penurunan dari 5,61 kali menjadi 4,49 kali. Ini mengindikasikan perputaran persediaan yang semakin lambat dan perlu menjadi perhatian manajemen ke depannya. Terakhir di bagian hasil rasio profitabilitas. Ini jika dilihat sempat ada penurunan di tahun 2025. ROA turun ke 5,09%, ROE ke 9,82%, dan NPM ke 8,29%. Hal ini dipengaruhi oleh tekanan biaya pasca pandemi dan kenaikan harga bahan baku. Namun perusahaan berhasil pulih dan justru mencapai nilai tertinggi di tahun 2025. Bahwa 7,14% yang artinya laba dari aset semakin produktif. ROE 12,94%, pengambilan modal pemegang saham memikat. NPM 12,60%, yang artinya dari setiap Rp100 penjualan, perusahaan menghasilkan laba bersih Rp12,60. Ini menunjukkan efisiensi operasional yang terus membaik. Sekarang kita masuk ke pembahasan dari keempat rasio tersebut. Yang pertama, likuiditas. Current rasio meningkat 1,34 kali menjadi 2,13 kali dan cash ratio melampaui 100%. Peningkatan current rasio dan cash ratio menunjukkan bahwa perusahaan semakin mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar dan
kas yang dimiliki. Kondisi ini mengindikasikan pengelolaan modal kerja yang semakin baik sehingga risiko kesulitan keuangan jangka pendek relatif rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Putriani et al. 2022 dan Harahap Jacinto 2023 yang menyatakan bahwa PT Indofood memiliki tingkat likuiditas yang sehat. Selanjutnya, rasio solvabilitas DAR turun dari 51,45% menjadi 44,84%. DAR turun 106,53% menjadi 81,30%. Penurunan DAR dan DAR menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang berasal dari utang. Hal ini mencerminkan struktur modal yang lebih sehat karena proporsi modal sendiri semakin besar dibandingkan kewajiban. Temuan ini mendukung penelitian Harahap dan Jacinto 2023 serta Nurmasari et al. 2024 yang menyatakan bahwa tingkat solvabilitas yang baik dapat meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Yang selanjutnya aktivitas. Tato stabil 0,55 sampai 0,61 kali menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan. Namun penurunan itu 5,61 kali menjadi 4,49 kali mengindikasikan bahwa perputaran persediaan berlangsung lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat menjadi sinyal adanya peningkatan persediaan yang perlu dikelola secara lebih optimal agar efisiensi operasional tetap terjaga. Selanjutnya yang terakhir, profitabilitas. ROE NPM sempat turun di tahun 2022, namun pulih dan mencapai puncak di 2025. ROA 7,14%, ROE 12,94%, NPM 12,60%. Peningkatan ROE dan NPM hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan laba dari aset, modal, dan penjualannya. Hal ini mencerminkan keberhasilan manajemen dalam meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga pertumbuhan keuangan perusahaan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Putriani et al. 2022 dan Lase 2022. Menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Baik, kita sampai di bagian kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan terhadap laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2021-2025 dapat disimpulkan 4 hal. Yang pertama, dari sisi likuiditas, kinerja perusahaan menunjukkan tren meningkat yang konsisten. Current ratio naik dari 1,34 menjadi 2,13 kali dan cash ratio bahkan melampaui 100%, menandakan kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendek yang semakin kuat. Yang kedua, dari sisi solvabilitas, DAR dan DAR mengalami penurunan, artinya mencerminkan perbaikan struktur modal dan berkurangnya ketergantungan pada utang. Yang ketiga, dari sisi aktivitas, Tato relatif stabil, namun itu menurun dari 5,61 menjadi 4,49 kali, yang artinya perputaran persediaan yang perlu diperhatikan. Yang keempat, dari sisi profitabilitas, ROA, ROE, dan NPM mencapai nilai tertinggi di tahun 2025 setelah mengalami koreksi di 2022, mencerminkan pemulihan dan peningkatan efisiensi operasional yang berkelanjutan. Adapun saran yang dapat saya sampaikan, bagi perusahaan, manajemen disarankan untuk lebih memperhatikan pengelolaan persediaan pengingat itu yang cenderung menurun selama periode penelitian. Bagi investor, kondisi keuangan PT Indofood yang semakin membaik menjadikan perusahaan ini layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi khususnya dengan melihat tren profitabilitas yang positif. Bagi peneliti lain, penelitian berikutnya dapat menggunakan rasio keuangan yang lebih beragam atau membandingkan Indofood dengan perusahaan lain dalam sektor makanan dan minuman untuk peroleh hasil yang lebih komprehensif.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas periode 2021 hingga 2025. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.